Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apakah ada di antara kita yang saat ini sedang berpikir bahwa masalah hidup itu adalah kutuk dari Tuhan? Atau mungkin ada yang sedang berpikir bahwa masalah hidup itu menunjukkan betapa kejamnya Tuhan pada manusia? Mungkin juga ada yang saat ini karena masalah hidupnya banyak banget sampai marah-marah, sampai terus bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa, dan kenapa? Tapi tahukah kita bahwa orang-orang ateis juga menanyakan hal yang sama? Mereka berkata demikian, jika Allah yang baik itu ada, maka seharusnya tidak ada penderitaan di dunia yang Ia ciptakan. Dengan kata lain mereka berkata seperti ini, jika Tuhan orang Kristen itu adalah Allah yang baik dan maha kuasa, maka tidak seharusnya Ia mengizinkan perang, penderitaan, penyakit terjadi bahkan dalam kehidupan orang Kristen sekalipun. Haruskah kita mengikuti pemikiran dunia yang mainstream dan sangat miskin secara spiritual ini? Jawabannya sudah pasti tidak. Ada satu peran Roh Kudus yang sangat powerful yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang ateis dan orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Peran itu adalah mengubah perspektif kita tentang masalah. Dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa ada selubung atau penghalang spiritual yang menghalangi orang-orang Yahudi saat itu, atau mungkin juga kita saat ini untuk memahami rencana Allah dan kebenaran firman-Nya. Penghalang itu diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Tetapi pada saat yang bersamaan Rasul Paulus juga mengatakan, jika kita berbalik kepada Allah, mengizinkan Roh Kudus-Nya memenuhi dan memimpin hidup kita, maka selubung itu akan ditanggalkan. Sehingga kita akan mengalami kemerdekaan yang mengubahkan. Kemerdekaan yang memberikan kita kedamaian walaupun dalam kesesakan dan kesedihan. Kemerdekaan yang memampukan kita memberi pengampunan dan tetap bersuka cita walaupun banyak orang yang memberi kita luka. Kemerdekaan yang membuat kita mengerti arti penerimaan meskipun kita seringkali mengalami penolakan. Dan kemerdekaan yang ketika masalah terjadi tidak lagi membuat kita bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Tetapi yang kini membuat kita berkata, apa yang menjadi rencanamu ya Tuhan? Tunjukkan dan aku mau melakukannya. Nah, ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengubah dan mendewasakan iman kita, maka kita tidak akan lagi meminta Tuhan untuk membuang ataupun menghilangkan masalah hidup kita. Tetapi kita menjadi orang yang dengan iman akan berkata, Tuhan, kuatkan aku, mampukan aku untuk mengerti dan melakukan rencanamu, serta berikan aku kesanggupan untuk menyelesaikan masalahku. Mari libatkan Roh Kudus untuk menuntun kita yang terbatas, supaya iman kita juga bertumbuh semakin berkelas. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tuntun selalu kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya dari masalah hidup kami diizinkan Tuhan untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih dewasa lagi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.